Muhammad Ali Anjang, ejaan baru Ali Anyang, lahir dari kalangan masyarakat Dayak Uut Danum di Menantak, Ambalau Hulu Nangas Rawai, Pehuluan Sungai Melawi, Kalimantan Barat, tanggal 20 Oktober tahun 1920. Sebagai anak ketujuh, bungsu dari 7 bersaudara, dari pasangan Lakak dan Liang. Terlahir dengan nama Anjang, saudara tertuanya bernama Timah, kemudian Sinju, Umat, Benjang, Andam, Latai dan Anjang sebagai anak bungsu atau anak ketujuh. Saat usia 8, Anjang diadopsi sebagai anak dari keluarga Raden Mas Swadi Jojo Miharjo, saat itu Kepala Sekolah Rakyat SR di Nangas Rawai, Distrik Serawai Onderaf Diling Van Sintang. Sejak dijadikan anak angkat Mas Swadi itu, Anjang memeluk agama Islam dan diberi nama oleh ayah angkatnya sebagai Muhammad Ali, atau lengkapnya Muhammad Ali Anjang. Dengan kondisi sosial masyarakat Pehuluan dan pedalaman Kalimantan Barat ketika, tak terkecuali keluarga besar dan lingkungan sehari-hari Anjang ini membuat garis hidup Ali Anjang atau Ali Anjang kemudian menjadi figur yang dikenal sebagai salah seorang tokoh pejuang kemerdekaan di Kalimantan Barat yang militan. Ali Anjang pertama kali mengenyam pendidikan dengan mengikuti Hollands Inland School, HIS, di Pontianak pada 1930. Ia mengikuti kedua orang tua angkatnya, yang sejak semula menganggap Anjang sebagai anak kandung mereka, ke Pontianak karena Swadi pindah tugas di kota itu. Pada 1938, Ali Anjang oleh Swadi dikirim ke Semarang, Jawa Tengah untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Juru Rawat atau Sentrale Burgerlijk Ziekeninrichting (CBZ) di Semarang sejak tanggal 1 September tahun 1938. Pendidikan ini dijalaninya selama sekitar 3 tahun 6 bulan. Setamat dari pendidikannya itu, sejak tanggal 1 Juni tahun 1942 Ali Anjang mendapat tugas sebagai juru rawat di rumah sakit pemerintah di Semarang, merangkap sebagai tenaga apoteker milik warga Semarang keturunan Jepang. Kemudian sejak tanggal 1 Juli tahun 1944 ia ditugas sebagai juru rawat di rumah sakit pemerintah kolonial Belanda di Sungai Jawi, Pontianak. Dalam masa tugas di Sungai Jawi inilah, dalam diri Ali Anyang bersemi bunga-bunga nasionalisme dan patriotisme, yang kemudian mekar menjadikannya sosok pemuda militan dan republikan. Dan bunga perjuangan itu, mengharum semerbak sebagai citra pejuang kemerdekaan di Kalimantan Barat selanjutnya. Pasca revolusi fisik dan pengakuan kedaulatan Indonesia, tahun 1945 sampai tahun 1950, Ali Anyang turun gunung dari medan gerilya dan bergabung ke dalam Tentara Nasional Indonesia, TNI, di Pontianak. Sesungguhnya, Badan Pemberontak Indonesia Kalimantan Barat, BPIKB, yang dibentuknya pada tanggal 1 April tahun 1946 adalah embrio lahirnya Tentara Nasional Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. Semasa dalam kemiliteran itu kemudian, Ali Anjang sempat menempuh pendidikan di Sekolah Bintara 1956 di Rindam Banjarmasin dan Sekolah Perwira 1959 di Bandung. Suratan takdir pada diri Ali Anyang, setelah masa getir revolusi fisik dan keluar masuk hutan di kawasan pantai utara Kalimantan Barat di daerah Sambas, awal 1950 Ali Anyang menikah dengan Siti Hajir seorang gadis jelita asal Kampung Dungun. Siti Hajir lahir di Sempriuk Jawai, tanggal 20 September tahun 1927, sebagai anak pertama dari 5 bersaudara. Di Sempriuk Jawai inilah Ali Anyang dan Siti Hajir melangsungkan pernikahan mereka, dimeriahkan keluarga besar Siti Hajir dan kaum Republikan pengikut Ali Anyang. Setelah menikah, Ali Anyang dan istrinya, sebagai pasangan hidup baru, sering berpindah tempat tinggal karena penugasannya sebagai seorang perawat maupun sebagai prajurit kemudian perwira di lingkungan kemiliteran Tentara Nasional Indonesia. Di antaranya keluarga baru ini pernah tinggal di Ciawi, Indramayu, Banjarmasin, Cililitan dan terakhir kembali ke Kalimantan Barat. Dari pernikahannya Ali Anyang dengan Siti Hajir, pasangan ini dikaruniai 8 orang anak. Kedelapan orang anak mereka itu adalah 1. Sri Endang Ratna Juwita Alem, 2. Ida Triwati.
3. Muhammad Armin Angkasa Alianyang, Brigjen TNI M. Armin Alianyang, sekarang Kasdam 12 Tanjung Pura. 4. Rina Yulia. 5. Rita Nuriati. 6. Rini Nuraini. 7. Siti Wahyuni. Dan 8. Diah Purnamawati. Selama Perang Kemerdekaan, sosok figur pejuang Alianjang dicari dan diburu pemerintah NICA, Belanda. Bahkan penguasa militer Belanda mengeluarkan sayembara dengan iming-iming hadiah 25.000 gulden, bagi siapa saja yang berhasil menangkap hidup atau mati seorang Alianjang. Ini akibat tindakan dan taktik perlawanan yang digagas Alianyang selalu mendahului taktik dan langkah strategis militer Belanda. Bahkan, kegusaran NICA Belanda memuncak saat serangan kelompok gerilyawan Alianjang terhadap tangsi militer di Sambas dan penyerbuan dan menguasai Bengkayang selama beberapa jam dengan menawan aparat Belanda di tempat ini. Semula memang sebelum aktivitas gerilyanya sebagai pimpinan pemberontak di kawasan utara Kalimantan Barat bersemi, pemuda Alianyang yang dibina Dr. M. Sudarso dan R. Sukoco Katim, dua nama penggerak perlawanan fisik rakyat Kalimantan Barat terhadap NICA Belanda dan anasirnya, kerap mengikuti dan memimpin rapat di bawah koordinasi pemuda pendukung, semula Panitia Penyongsong, Republik Indonesia, PPRI, sejak September tahun 1945.